Kitab suci mencatat bahwa pada akhirnya bangsa Israel itu terbagi menjadi dua kerajaan. Sebelumnya mereka satu kerajaan, dan sekarang pecah menjadi dua, yang dikenal dengan nama Kerajaan Yehuda dan Kerajaan Israel. Nah, kemudian pada masa Raja Yehuda yang bernama Yoyakim, bangsa Yehuda dijajah oleh raja yang bernama Nebukadnezar dari Babel. Dan saat itu Nebukadnezar membuat keputusan untuk memanggil cendekiawan-cendekiawan, orang-orang pintar, orang-orang bijaksana dari berbagai tempat, dari tempat jajahannya, daerah jajahannya, untuk menjadi penasehat raja. Dan salah satunya dipanggillah seorang pemuda bernama Daniel. Dan ada satu masa di mana Nebukadnezar memiliki sebuah mimpi. Hingga akhirnya tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi Nebukadnezar tersebut. Hanya satu orang yang bisa, yaitu adalah Daniel. Dan kali ini kita akan coba perdalam kisah mimpi Nebukadnezar dan tafsir Daniel mengenai mimpi Nebukadnezar. Saya Gideon Partogi. Selamat datang di langit manusia bumi. Kita akan langsung masuk ke teks kitab suci Daniel 2 ayat 1. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan dia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim. Kasdim itu orang-orang seperti orang-orang Kasim ya, dia adalah penasihat raja juga gitu. Untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Ketika kata raja kepada mereka, aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu. Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahu maknanya. Tetapi raja menjawab para kasdim itu, aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Jadi Raja Nebukadnezar tidak mau menceritakan mimpinya. Dia ingin orang-orang bijaksana itu yang menceritakan mimpinya. Dia ingin tahu apakah orang-orang bijaksana ini sebijaksana itu atau memiliki kebijaksanaan sehingga mereka bisa menyampaikan apa mimpinya si Raja Nebukadnezar ini. Kemudian, tetapi jika kamu dapat memberitahu mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian, dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya. Mereka menjawab pula, silakan Tuanku Raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya. Jawab Raja, aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ngulur waktu, karena kamu melihat aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk, sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu, ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu
bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku. Para kasdim itu menjawab raja, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu, atau seorang ahli jampi, atau seorang kasdim. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja, selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya terancam akan dibunuh. Karena Daniel salah satu orang bijaksana di situ juga. Jadi karena titah raja untuk membinasakan semua orang bijaksana di Babel, Daniel jadi hampir terkena imbas dari titah tersebut. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Arioch, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Arioch, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Arioch memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Jadi Daniel meminta waktu kepada raja untuk mencoba menerjemahkan atau mencoba mentafsirkan mimpi raja supaya pada akhirnya orang-orang bijaksana tidak dibunuh. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria teman-temannya. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja, dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Jadi akhirnya pada satu malam, Allah membukakan rahasia dari mimpi Raja Nebukadnezar ini. Sebab itu pergilah Daniel kepada Arioch yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia serta berkata kepadanya demikian. Orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Jadi Daniel akhirnya menghadap raja setelah dia mendapat penglihatan, setelah dia mendapatkan mimpinya dan berserta makna dari mimpinya. Akhirnya Daniel menghadap Raja Nebukadnezar. Arioch segera menjawab Daniel. Arioch segera membawa Daniel menghadap raja, serta berkata kepada raja demikian. Aku telah mendapatkan seorang dari antara orang-orang buangan dari Yehuda yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja.
Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Beltazar. Jadi ada nama Babelnya ya. Daniel itu nama dari nama Yehudanya, dan setelah pindah ke Babel namanya menjadi Beltazar. Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kau lihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Jadi mimpi raja ini adalah tentang masa depan, apa yang akan terjadi di masa depan. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Jadi ini mimpinya dulu ya, bukan maknanya, belum maknanya. Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan dia menyingkapkan rahasia, dan dia Tuhan ya, dan dia menyingkapkan rahasia-rahasia, telah memberitahukan kepada tuanku raja apa yang akan terjadi. Adapun kepadaku telah disingkapkan rahasia itu. Bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku raja, dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. Ya raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi berkilau-kilauan, luar biasa, tegap di hadapan tuanku dan tampak mendahsyatkan. Jadi mimpi Nebukadnezar itu adalah mimpi sebuah patung yang besar, yang berkilau-kilauan. Adapun patung itu, kepalanya dari emas. Kepala patung itu dari emas. Adapun patung itu, kepalanya dari emas tua. Dada dan lengannya dari perak. Perut dan pinggangnya dari tembaga. Memang tidak dikatakan bahwa ini adalah patung manusia, tapi kalau kita melihat dari fitur-fiturnya, ada kepala, ada dada, ada lengan, kemungkinan besar ini adalah patung manusia. Sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, terungkitlah lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Lalu menimpa patung itu, tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Jadi ada patung, kemudian tiba-tiba ada batu menghajar kaki patung itu, dan akhirnya patung itu rubuh gitu, remuk. Dan batu itu bukan buatan tangan manusia ya. Jadi ada patung itu adalah buatan tangan manusia, dan ada batu yang bukan buatan tangan manusia. Jadi coba kita perhatikan kontrasnya gitu. Maka dengan sekaligus diremukannya lah juga besi, tanah liat. Maka dengan sekaligus, diremukannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu. Dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Jadi ada patung buatan tangan manusia hancur oleh batu yang bukan
buatan tangan manusia, dan di kakinya, bagian kakinya yang dihantam, sehingga satu tubuh itu sampai ke kepala hancur, runtuh, habis tidak ada sisa, dan batu yang menabrak itu, batu yang menghancurkan itu tiba-tiba menjadi sebuah gunung yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi Tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada Tuanku Raja. Jadi ini adalah makna dari mimpinya. Ya Tuanku Raja, Raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia, dimanapun mereka berada. Binatang-binatang di padang, dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah kepala yang dari emas itu. Jadi kepala dari emas itu adalah Nebukadnezar. Karena kekuasaan dari kerajaan Nebukadnezar yang begitu luas, begitu besar, sehingga kepala emas dari patung itu adalah Raja Nebukadnezar. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga, dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Jadi dari kepala emas turun ke dada dan lengan yang terbuat dari perak, itu tidak sebesar kepala yang dari emas kerajaannya. Jadi akan muncul kerajaan setelah Nebukadnezar yang mungkin lebih lemah ya, atau lebih kecil dari kerajaan Nebukadnezar. Dan berangsur-angsur turun lagi menjadi yang ketiga, yang terbuat dari tembaga. Yakni yang ketiga dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu. Dan seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti Tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat, tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Jadi bagian kaki itu besi dan tanah liat nyampur. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang Tuanku lihat, besi itu bercampur. Sesuai dengan yang Tuanku lihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu, sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Jadi ada yang pahanya dari besi, kemudian bagian kakinya itu besi bercampur dengan tanah liat. Besi itu keras, tapi ketika besi itu sudah bercampur dengan tanah liat, itu menjadi ada bagian yang rapuhnya di bagian kakinya. Seperti Tuanku lihat, besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai.
Dan setelah itu Nebukadnezar, saya tidak catat lagi kelanjutannya, tapi setelah itu Nebukadnezar sujud, seorang raja penguasa sujud dia di hadapan Daniel. Karena begitu senangnya atau begitu takjubnya Daniel bisa menafsirkan mimpinya. Nah, kita perhatikan bahwa bagian kepala dari mimpi, bukan kita asumsikan ya, dari fitur-fiturnya, kita lihat patung itu adalah patung manusia. Jadi, memang di sini tidak ditulis apakah patung tersebut manusia atau bukan, tapi dari dada, kepala, dan kaki, kita bisa bayangkan bahwa itu adalah patung manusia. Jadi, kita lihat dulu dari skala individunya, atau skala manusianya, dari mimpinya, bahwa kepalanya itu terbuat dari emas. Kemudian semakin bawah, dada dan lengannya itu terbuat dari perak. Semakin turun lagi ke bawah, itu terbuat dari tembaga. Kemudian pahanya terbuat dari besi, dan kakinya besi bercampur tanah liat. Ini terkoneksi dengan surga dan bumi yang sering yang saya jelaskan dalam video-video sebelumnya, bahwa ketika manusia itu membuat sesuatu dari bumi, semuanya itu hadir sebagai sebuah hierarki. Begitupun manusia itu sendiri, dalam dirinya, dalam tubuhnya itu ada hierarki gitu. Dan kepala itu dari emas, dan ke bawah itu semakin umum. Bisa kita lihat kepala emas itu adalah batu yang jarang, perak tidak sejarang emas, tetapi lebih banyak dari emas, tetapi masih jarang. Tembaga itu lebih banyak, besi lebih banyak, besi dan tanah liat ini lebih banyak lagi. Jadi bisa kita lihat seperti segitiga gitu. Ke atas itu semakin jarang, dan ke bawah itu semakin umum. Nah, jadi manusia itu sendiri adalah skala individu dari sebuah hierarki gitu. Kalau dilihat dari kepala sampai ke bawah. Gitu. Kita bisa lihat juga bahwa kepala ini juga menghadirkan ide-ide gitu, bahwa kepala inilah yang lebih dekat dengan surga, dengan dunia atas, dengan dunia ide. Dengan dunia tanpa wujud, ide itu kan dunia tanpa wujud. Dan bagian ke bawah itu sama seperti bumi gitu. Dia yang menghasilkan, dia yang memanifestasikan ide yang ada di kepala itu. Jadi dalam skala individu, patung tersebut yang berada dalam mimpi Nebukadnezar adalah skala kecil dari skala individu dari surga dan bumi gitu. Dan walau Daniel menerjemahkannya itu ke skala sosial, jadi bukan ke skala individu. Terjemahan tafsir mimpi Daniel itu adalah skala sosial, di mana ada raja Nebukadnezar, kemudian turun ke kerajaan-kerajaan lain yang lebih lemah gitu daripada Raja Nebukadnezar. Yang menarik juga dari mimpi ini adalah ada batu yang bukan buatan tangan manusia. Patung tersebut adalah jelas sebagai kontrasnya, ada batu yang bukan buatan tangan manusia, dan patung itu adalah buatan tangan manusia. Ini penting untuk kita bisa melihat kontrasnya gitu. Bahwa ketika kita membuat patung, selalu ada sisa dari patungnya. Bukan buatan tangan manusia. Ini adalah batu yang bukan buatan tangan manusia ya. Ketika kita membuat sebuah hierarki, selalu ada yang tersisihkan dari hierarki, termarginalkan dari hierarki. Ketika kita membuat patung manusia, misalnya dipahat gitu, selalu ada sisa dari patung itu. Atau kalau dalam istilah
yang pernah Yesus sampaikan adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu akan suatu saat batu yang dibuang oleh tukang bangunan kan batu itu artinya tidak terpakai. Misalnya kita membangun rumah, kita membuat batu fondasi dan ada batu yang tidak sesuai atau batu dari sisaan gitu, batu sisaan itu kan dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Tapi nanti batu yang dibuang oleh tukang bangunan itu akan menjadi batu fondasi atau batu penjuru. Itu paralel dengan mimpi Nebukadnezar bahwa suatu saat akan ada batu yang dibuang itu, yang bukan buatan tangan manusia itu, nanti yang akan menghancurkan yang buatan tangan manusia. Misalnya, kita ingin membuat sebuah bangunan. Kita membuat sebuah bangunan, sebuah hierarki, atau sebuah rumah, dan ada sisanya. Ini adalah sisanya. Batu-batu yang di samping ini adalah sisanya. Tidak terpakai gitu, kita buang, termarginalkan. Namun kemudian, batu itu menghancurkan apa yang sudah terbangun. Dan batu yang tidak kita sangka atau sudah kita buang itu, sudah tidak terpakai itu, ternyata dia bisa menghancurkan apa yang dibangun, dan akhirnya batu itu menjadi gunung yang lebih besar, menjadi bangunan yang lebih besar daripada sebelumnya. Sama seperti yang ada di gambar ini lebih besar daripada yang pertama. Sesuai juga dengan tafsir Daniel, sesuai juga dengan apa yang disampaikan oleh Daniel kepada Raja Nebukadnezar bahwa nanti batu yang menghancurkan patung itu akan menjadi gunung. Dan perhatikan kata-katanya adalah gunung. Ya, batu tersebut akan menjadi gunung. Dan simbolisme gunung adalah hierarki gitu, dari atas ke bawah gitu ya. Ini terjadi sebenarnya, proses ini terjadi terus sampai sekarang, bahwa kita akan menciptakan suatu sistem yang baru atau suatu hierarki yang baru, suatu model pemerintahan. Kemudian kita memarginalkan apa yang tidak relevan dengan pemerintahan ini, atau ada ketika kita membuat sistem, ada orang-orang yang tersisihkan. Namun di kemudian hari, orang-orang yang tersisihkan itu bisa menghancurkan sistem ini, meluluhlantahkan, tapi kemudian semacam ada momen untuk, ada semua momen, semuanya itu kembali menjadi satu lagi, gitu, bersatu kembali. Gitu. Jadi, untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baru, pattern-nya adalah, polanya, yang lama itu harus mati dulu. Yang lama mati, kemudian muncullah sesuatu hal yang baru. Namun kemudian, sesuatu hal yang baru muncul itu akan mati juga, akan dihancurkan juga, untuk bisa menghasilkan sesuatu hal yang baru lagi. Jadi, pattern ini akan terus berlanjut sehingga pada akhirnya di satu masa nanti, sama seperti mimpi Daniel, bahwa akan ada satu kerajaan yang melingkupi satu bumi, sama seperti gunung itu. Gunung tersebut akan memenuhi bumi, dikatakan di tafsir mimpinya. Bahwa nanti, pada akhirnya akan ada sebuah kerajaan di mana satu bumi itu yang menyembah kepada raja itu. Karena bentuknya gunung ya. Gunung itu adalah simbolisme dari hierarki gitu. Dan itu akan terjadi gitu di masa yang akan datang gitu. Jadi demikianlah apa yang bisa kita pelajari dari mimpi Daniel.